Pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta ternyata masih menjadi pilihan destinasi para wisatawan untuk berlibur. Ragam aktivitas yang dapat dilakukan menjadikan wisata Ancol digemari oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Sabtu pagi, kawasan Ancol dipadati oleh para wisatawan yang berasal dari berbagai daerah. Salah satu lokasi yang menjadi favorit pengunjung adalah Pantai Lagun, di mana para pengunjung dapat bermain air dan pasir, menaiki wahana air, atau hanya sekedar duduk santai menikmati keindahan Pantai Lagun. Diprediksi kawasan Ancol akan dipadati oleh pengunjung saat masa libur Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, libur hari Natal, arus lalu lintas di kawasan wisata Lembang pagi tadi sudah mulai terjadi antrean panjang di Jalan Setiabudi hingga masuk ke tempat wisata Lembang. Guna mengurai kepadatan, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi melakukan one way jika terjadi kemacetan dari dua arah. Arus lalu lintas sejak pagi tadi di Jalan Gudang Kahuripan dan Jalan Setiabudi Bandung dipadati antrean kendaraan wisatawan yang akan berlibur di kawasan Lembang. Guna mengurai kemacetan arus lalu lintas, jajaran lalu lintas Polres Cimahi akan melakukan one way dari arah Lembang menuju Bandung dan sebaliknya. Guna mengantisipasi kemacetan, Satlantas Polres Cimahi menempatkan anggotanya di titik-titik kemacetan, dan kemacetan ini akan terus terjadi hingga libur Natal dan Tahun Baru berakhir. Sementara itu, suasana kepadatan arus kendaraan juga terjadi di akses masuk menuju objek wisata Malioboro, Yogyakarta sejak pagi tadi hingga siang hari ini, pemirsa. Ratusan kendaraan yang didominasi plat luar kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan luar Jawa mengantre masuk kawasan Malioboro. Meskipun padat, kendaraan wisatawan masih bisa melaju secara perlahan-lahan. Kepadatan juga terpantau dari pedestrian sepanjang Tugu Malioboro hingga kawasan titik 0 km. Tak terkecuali di sentra belanja atau oleh-oleh di teras Malioboro juga tak luput dari kunjungan wisatawan. Menurut data Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, diprediksi 9,2 juta wisatawan masuk atau melintas di Provinsi Yogyakarta. Suasana akhir pekan di salah satu tempat wisata pantai di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tampak sepi. Cuaca buruk beberapa hari terakhir diduga menjadi alasan sepinya warga yang berlibur ke pantai. Terlihat hanya ada beberapa pengunjung yang datang untuk berlibur di Pantai Villa Biru. Gazebo yang disediakan pun yang biasanya ramai tampak banyak yang kosong. Sementara jumlah pengunjung tidak menyentuh angka 100 per harinya. Pemirsa, untuk melihat bagaimana suasana liburan Natal dan Tahun Baru di sejumlah daerah, kami akan bergabung dengan rekan kami, ada Yuwono Wahyu di Lembang, Bandung, Jawa Barat, ada Heru Trijoko di kawasan Malioboro, Yogyakarta, dan Nana Jamal di kawasan Pantai Biru, Tamalate, Makassar. Namun kita akan ke Heru Trijoko di Malioboro, Yogyakarta. Selamat siang. Heru, bagaimana kondisi terkini di Jalan Malioboro? Apakah semakin siang ini semakin padat nih pengunjungnya? Baik, selamat siang rekan Arista dan juga pemirsa.
Ya, meskipun cuaca cukup mendung dan sempat terjadi gerimis, namun antusiasme masyarakat atau wisatawan untuk berkunjung ke Malioboro Yogyakarta sangat tinggi. Hal ini bisa pemirsa saksikan di belakang saya, antrian kendaraan mengular meskipun padat, namun masih tetap melaju meskipun pelan. Dan ini menjadi suatu bukti bahwasanya Malioboro tetap menjadi ikon wisata yang sangat favorit atau digemari oleh wisatawan jika berkunjung ke Yogyakarta. Dan kepadatan wisatawan ini tak hanya di arus jalan akses masuk menuju Malioboro hingga titik 0 km, namun juga terjadi di kawasan pedestrian dan juga di sentra belanja oleh-oleh di teras Malioboro. Dan bagi wisatawan yang hendak berkunjung di Yogyakarta khususnya di Malioboro, disarankan untuk menggunakan transportasi umum. Hal ini mengingat jika terjadi tingkat kepadatan yang tinggi, maka lahan-lahan parkir akan padat dan penuh. Dan ini biasanya menyulitkan wisatawan sehingga mereka hanya memutar-mutar di area Malioboro karena tidak mendapatkan lahan parkir. Dan selain itu juga diharapkan juga wisatawan untuk tetap memperhatikan putra-putrinya jika berlibur bersama keluarga. Mengingat berdasarkan laporan dari pos keamanan di Malioboro, ada lebih dari 10 laporan rombongan yang terpisah. Namun demikian berkat kejelian dari petugas, rombongan terpisah bisa kembali ke rombongannya. Demikian rekan Alista. Baik, terima kasih banyak laporannya Heru Trijoko. Dan sekarang kita akan menghubungi Nana Jamal di kawasan Pantai Biru, Taman Latte, Makassar. Selamat siang Nana, untuk para pengunjung di Pantai Biru siang hari ini, apakah semakin banyak atau justru malah makin sepi gara-gara cuaca? Nana. Ya, Arlita, siang hari ini kita melihat bahwa cuaca juga sudah semakin tidak mendukung untuk bisa menikmati akhir pekan di Pantai Biru Taman Latte Kota Makassar ini. Sudah mulai kembali turun hujan walaupun dengan intensitas yang kecil. Jadi bisa kita lihat sendiri bagaimana kemudian di belakang walaupun beberapa masyarakat juga masih tetap berusaha untuk menikmati liburan mereka di akhir pekan menuju tahun baru ini. Tidak hanya memboyong keluarga mereka untuk datang menikmati pantai, bahkan beberapa pengunjung juga secara pribadi membawa jet ski pribadi mereka untuk bisa mereka nikmati di area Pantai Biru ini. Namun Arlita dan juga pemirsa, yang biasanya ramai di sudut ataupun di tipe-tipe pantai di Kota Makassar ini biasanya di akhir pekan tidak pernah sesepi ini. Namun karena diduga beberapa waktu belakangan ini cuaca memang kurang mendukung sehingga sebagian masyarakat mungkin lebih memilih untuk bisa menikmati akhir pekan mereka di area ataupun di dalam ruangan seperti di mal ataupun di tempat-tempat hiburan lainnya yang dapat melindungi mereka ketika hujan tiba-tiba turun. Karena bisa dikatakan bahwa cuaca di Kota Makassar beberapa waktu belakangan ini memang tidak menentu, kadang tiba-tiba hujan deras, kadang juga cuaca cerah, dan 3 hari belakangan ini memang cuaca sempat cerah di siang hari di Kota Makassar sehingga ada beberapa warga ataupun juga bahkan instansi pemerintah yang kemudian menggunakan waktu tersebut untuk melakukan rapat kerja ataupun musyawarah di sekitar pantai ini. Namun menurut pengelola yang kami sempat tanyai tadi bahwa beberapa waktu belakangan ini tetap tidak terlalu seramai biasanya. Bisa kita lihat kemudian bagaimana kemudian gazebo-gazebo yang biasanya ramai dikunjungi oleh ataupun disewa oleh pengunjung, namun kali ini nampak sangat sepi. Nah, ini ada beberapa pengunjung yang mau kami wawancarai, boleh kita berbincang-bincang sebentar? Nah, ini dengan Bapak Pak Jalil. Pak Jalil, ini sebagai pengunjung, menurut Pak Jalil bagaimana weekend kali ini Pak di Pantai Biru ini? Iya, di Pantai Biru ini tidak seperti biasanya. Biasanya itu kami datang sama teman-teman agak ramai, cuman hari ini saya lihat agak kurang sepi. Mungkin karena pengaruh cuaca kali ya. Baik, terima kasih Pak Jalil. Namun tetap menikmati liburan weekend kali ini ya Pak ya. Baik, terima kasih. Nah, Arlita, tentunya ada banyak sekali referensi-referensi yang bisa dikunjungi di Kota Makassar ini. Namun memang pemerintah sempat menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terlalu
menghabiskan waktu di area pantai karena cuaca buruk. Arlita. Baik, terima kasih banyak informasinya Nana Jamal. Karena cuaca yang kurang mendukung, justru wisatawan jadi makin sedikit. Lantas bagaimana untuk kondisi di Lembang, Bandung, Jawa Barat? Sudah ada rekan Yono Wahyu. Yono, untuk siang hari ini bagaimana jumlah pengunjung di sana? Selamat siang Arisa dan pemirsa. Hari ini saya berada di depan Great Asia Afrika. Namun untuk menuju kawasan wisata Lembang ini Anda harus terjebak ada kemacetan di wilayah Setiabudi menuju Lembang. Namun secara umum untuk kondisi Lembang sendiri terpantau lancar. Beberapa tempat wisata ada peningkatan, namun dibandingkan tahun-tahun yang lalu ada penurunan sekitar 20 hingga 30%. Rata-rata wisatawan itu dari Jakarta, Jabodetabek lah. Namun Anda harus pada cuaca yang sewaktu-waktu berubah ini. Dipastikan kendaraan Anda, BBM Anda terpenuhi dan sehat kendaraannya. Begitu Arisa. Baik, lantas akankah ada rekayasa lalu lintas jika jumlah kendaraan ini terus melonjak? Baik, biasanya kepadatan itu terjadi lewat jam 12 sampai jam 1 siang. Jika terjadi kemacetan, Satlantas Polres Cimahi melakukan rekayasa jalan dengan mengadakan one way baik dari arah Lembang maupun arah Bandung. Hal ini sangat bermanfaat karena tidak terjadi penumpukan. Namun tidak salahnya bagi pengendara untuk menggunakan jalur-jalur alternatif seperti jalur Cimahi, Dago maupun Subang. Begitu Arisa. Baik, terima kasih banyak informasinya Yono Wahyu langsung dari Lembang, Bandung, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada rekan Nana Jamal dari Makassar dan Heru Trijoko dari Yogyakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana menghabiskan waktu libur Natal menuju Tahun Baru 2025. Kawasan wisata alam Gunung Tangkuban Perahu masih menjadi tujuan favorit. Demi menikmati sejuknya udara pegunungan, wisatawan rela bermacet-macetan menuju lokasi wisata. Ribuan orang dari berbagai daerah sejak pagi sudah berdatangan di kawasan wisata Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu yang mempunyai ketinggian 2084 di atas permukaan laut jadi salah satu daerah tujuan wisata yang menarik di Jawa Barat. Lingkungan alam dan sumber mata air panas di kaki gunung dengan deretan kawah memanjang beserta legendanya menjadi daya tarik tersendiri. Pertama kali kesini pengen tahu. Dari mana? Saya dari Pemindahan Gede Bage. Oh, dari Bandung ya. Yang menarik apa di Tangkuban Perahu? Ini kawahnya sama pemandangannya, jalan-jalannya yang naik turun gitu. Selain jumlah kunjungan meningkat 30%, wisatawan juga diimbau untuk waspada terkait perubahan cuaca yang kerap datang tiba-tiba. Sudah antisipasi, apalagi sesuai dengan cuaca ya. Kalau kita lihat ramalan BMKG, cuaca ini kan cukup ekstrim sekali. Angin, hujan, kadang-kadang berbarengan. Tapi kalau kadang-kadang kalau memang dia angin doang, itu pun juga lumayan kencang juga. Tapi kita sudah bisa mengantisipasi, makanya kita banyak petugas untuk mengarahkan pengunjung-pengunjung itu seperti apa harusnya kalau sudah sampai. Eksotika taman wisata alam ini tak hanya menarik perhatian para wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, untuk bisa sampai ke lokasi ini, Anda harus rela terjebak kemacetan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya di gunung, wisatawan juga bisa menghabiskan libur panjang Natal dan pergantian tahun di Pantai Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Di objek wisata ini, para pengunjung dapat menikmati keindahan alam sekaligus mencoba berbagai wahana permainan air. Seperti inilah keseruan yang bisa wisatawan rasakan di objek wisata Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Di sini pengunjung bisa mencoba beragam permainan air seperti donat boat, jet ski, atau bermain kano. Kawasan Pantai Tanjung Lesung dikenal dengan pantai yang bersih dan jernih dengan ombak yang tenang. Apalagi di kawasan wisata ini sudah dipasang breakwater atau pemecah gelombang laut hingga aman dari terjangan gelombang tinggi. Ini sih. Hari ini.
Tapi berenang juga nggak? Ya, renang. Menurut kalian ini pantai di Tanjung Lesung ini bagus nggak sih? Bagus banget. Jernih bersih ya? Ya. Selain menikmati permainan air yang seru dan memacu adrenalin, wisatawan juga bisa menikmati sunset dan sunrise yang indah. Bagi para wisatawan yang ingin menginap di malam pergantian tahun, pihak Tanjung Lesung juga menyediakan fasilitas kamar penginapan dengan harga terjangkau. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.